Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Astriani dengan NPM 1811080242. Saya dari jurusan BKPI semester 5 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang respektual. Pengertian respek. Respek adalah rasa hormat yang disertai oleh rasa kagum. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respek bukan sekedar tertarik saja, tetapi respek muncul setelah seseorang mengetahui pribadi atau perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat dan masyarakat sekolah. Jadi, kesimpulannya, respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa hormat, menghormati, mengagumi kepribadian orang lain tersebut. Lalu ada cara menghargai respek diri sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah menerima apa adanya diri sendiri. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tetapi masih saja mereka kurang dan mengeluhkan tentang ini itu tersebut. Memang banyak orang yang dianugerahi keindahan bentuk dan tampilannya, tetapi kesempurnaan manusia tidak terletak pada keindahan fisiknya semata, melainkan perilaku, kepribadian, kemuliaan akhlaknya. Kesempurnaan fisik bukanlah segala-galanya. Yang kedua yaitu menghindari perilaku yang merusak diri. Tanpa disadari kita sering melakukan sesuatu yang dapat merusak diri kita sendiri, misalnya cara berkendara yang ugal-ugalan. Yang selanjutnya yaitu ketiga, memupuk rasa malu. Rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang waras dengan para penderita skizofrenia. Bayangkan, jika kita tidak memiliki rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan norma. Yang keempat, menjaga nama baik. Tidak ada yang menghargai orang-orang yang tidak mempunyai nama baik. Jika nama itu sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik kita. Yang kelima yaitu menjaga perilaku tetap baik. Hadiah paling indah yang bisa kita lakukan dan kita berikan kepada diri kita sendiri adalah amal yang baik yang kita lakukan setiap selama hidup. Yang keenam, kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri itu sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri kita. Hanya dengan kejujuran ini kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dan hal-hal dalam diri kita ini yang masih perlu kita perbaiki ataupun kembangkan lebih lanjut. Yang ketujuh, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan itu biasanya membuat kita tetap rendah hati. Walaupun telah diberikan kesempatan menikmati banyak kesuksesan, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan juga dapat membuat kita lebih tegar dalam menyikapi kelemahan kita. Yang kedelapan, sadar bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita ini unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita ini. Dari jumlah manusia yang miliaran angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini. Dan tidak ada seperti kita pada saat ada di dunia ini. Lebih lagi, masa yang akan datang tidak akan ada nada yang bergerak, berbicara, berpikir sama seperti kita. Yang selanjutnya, atasi kelemahan diri. Langkah satu ini sering banget kita temuin karena kita seringkali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata untuk terhadap kelemahan kita ini. Padahal sebenarnya kita jujur, kitalah yang seharusnya lebih tahu kelemahan diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu kembangkan diri kita.
Setelah kita mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kita perlu membiarkan diri kita dibentuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, kita tidak bisa melakukan sendirian. Selain berusaha, kita perlu juga mengandalkan Sang Pencipta untuk membantu usaha pengembangan diri kita. Yang selanjutnya itu adalah prinsip membina hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri. Untuk mendapatkan respek terhadap diri sendiri maupun orang lain, terlebih dahulu kita menjalin hubungan dengan orang lain dan diri sendiri dengan beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu pahamin karakter diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan yang positif. Yang ketiga, fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Yang keempat, kembangkan komunikasi empatik. Yang kelima, pujian yang tulus dan teguran yang tepat. Yang keenam, kehidupan seperti gema. Yang ketujuh, mulai dengan apa yang dipikirkan. Yang selanjutnya, manfaat respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Memiliki rasa respek pada diri sendiri akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri secara potensi dan kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Memiliki rasa hormat terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup yang bersosial. Lanjut, yang terakhir adalah skala respek diri. Skala respek diri yang merupakan skala perbandingan antara sikap respek terhadap diri kita yang dituangkan dalam metode yang disebut dengan ESTRA, self-responsibilitasi. Sekian pemaparan dari saya tentang respektual, semoga dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami apa itu respektual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.